Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk membahas terkait populasi dan sampel. Pengertian populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Keseluruhan unsur yang akan diteliti yang ciri-cirinya akan diestimasi. Ciri-ciri populasi disebut parameter. Kemudian untuk kumpulan objek penelitian bisa berupa kumpulan orang, yaitu sebagai individu, kelompok, komunitas, masyarakat, dan lain-lain. Sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Kemudian populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Maka Anda sebagai mahasiswa, khususnya untuk program studi pendidikan matematika Unipa Surabaya angkatan 2017A, karena nanti Anda proses magangnya adalah di sekolah, maka wilayah generalisasi Anda itu adalah komunitas sekolah, di mana di dalamnya ada perangkat sekolah, guru, dan siswa. Kemudian untuk sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Sebagian unsur populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Ingat, yang kita ambil adalah sebagian unsur populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian, baik itu untuk kuanti maupun kuali. Kalau populasinya satu sekolah, maka sampelnya akan ada hitungan sendiri atau akan ada ditentukan menggunakan populasi kelas yang mana. Kemudian sampel itu merupakan miniatur dari populasi atau mewakili dari kondisi yang general. Sampel yang memiliki ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasinya disebut sampel yang representatif atau sampel yang mewakili kondisi populasi. Bagaimana alur pemikiran populasi dan sampel? Saya punya populasi di sini. Populasi saya adalah satu sekolah. Satu sekolah di SMP X Surabaya. Kemudian saya diberi pada saat magang, guru pamong saya adalah guru matematika yang mengajar di kelas 8 misalnya. Kemudian dari seluruh kelas 8, artinya di sekolah ini populasi saya yang digunakan untuk penelitian adalah seluruh siswa di kelas 8. Kemudian saya pilih sampelnya. Sampelnya bisa menggunakan perhitungan apabila memungkinkan, memang harusnya menggunakan perhitungan. Tetapi ada beberapa kondisi di mana guru pamong dalam hal ini menjadi teman diskusi kita untuk proses penentuan sampel. Proses penentuan sampel itu tidak lagi menjadi seluruh siswa kelas 8 di SMP X tersebut, tetapi kita harus mengambil bagian dari populasinya. Nah, dari penentuan sampel ini, kita sudah melakukan riset di tahapan ini. Kita sedang melakukan ataupun sudah melakukan penelitian di tahapan ini. Dari hasil penelitian itu, kita menemukan temuan apa sih yang mewakili, apa sih hasil dari penelitian terhadap sampel ini. Apakah sampel ini yang saya teliti kemudian hasilnya menjadi temuan dan dapat mengeneralisir atau memberi gambaran terhadap populasinya. Seperti yang diulas bahwa sampel yang menggambarkan populasi adalah sampel yang representatif. Ini apakah temuan saya bisa mewakili?
menjadi kondisi populasi. Kemudian, kenapa kita harus menggunakan sampel atau kenapa kita nggak pakai semua populasinya tadi sebagai objek penelitian? Maka akan muncul pertanyaan, mengapa harus sampling? Karena kalau kita menggunakan populasi, populasinya besar, tidak mungkin seluruh elemen diteliti. Lebih-lebih Anda melakukan penelitian untuk proses skripsi, yang target waktunya juga sudah ditentukan. Seperti ulasan sebelumnya, bahwa kita melakukan penelitian harus menggunakan target penelitian. Jangan melakukan penelitian yang tidak ada target waktunya. Nah, yang kedua, keterbatasan waktu penelitian. Ini penting. Biaya dan sumber daya manusia. Biaya Anda sudah, katakanlah mahasiswa di semester 7 sudah plotting atau mengampu mata kuliah di semester 7 mata kuliah skripsi di semester 7. Katakanlah nanti proses penelitiannya terlambat, otomatis proses studi Anda juga akan terlambat, berdampak ke biaya pendidikan. Kemudian penelitian terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada terhadap populasi. Misalnya, karena elemen sedemikian banyak, maka akan muncul kelelahan fisik dan waktu sehingga banyak terjadi kekeliruan. Ini yang jangan sampai terjadi. Kemudian populasi yang homogen. Penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Jadi melakukan penelitian, usahakan objek penelitian Anda adalah heterogen. Jangan yang homogen. Kemudian seringkali penelitian populasi dapat bersifat merusak karena ini kondisi tadi. Ya, jadi nanti diharapkan kondisi penelitiannya harus setidaknya benar-benar heterogen. Karena kalau homogen ya poinnya 1 nggak masuk akal, 2 nanti data Anda bisa rusak. Bagaimana dengan subjek, objek, dan responden? Subjek penelitian yaitu anggota populasi yang terdiri dari orang-orang. Objek penelitian, anggota populasi yang terdiri dari benda. Responden, seseorang yang mengetahui dan bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Kemudian, populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian atau benda yang dijadikan objek penelitian. Jika ingin diteliti adalah sikap siswa terhadap kebijakan sekolah tertentu, maka populasinya adalah seluruh siswa. Sampel adalah sekelompok anggota populasi yang berada dalam lingkaran populasi dan dijadikan contoh oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti. Apa saja persyaratan sampel? Dia harus memiliki akurasi dan ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, maka makin akurat sampel tersebut. Tolok ukur adanya bias atau kekeliruan adalah populasi. Agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasinya, sampel harus mempunyai selengkap mungkin karakteristik populasi. Jadi nanti sampelnya bisa mewakili kondisi dari populasinya. Kemudian presisinya. Presisi memiliki tingkat sampel memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Kalau memang sampelnya itu katakanlah sampel yang kita gunakan ketika penelitian itu tidak mencerminkan populasinya, ya sudah kita tidak usah gunakan. Kita ganti sampel yang lain. Presisi diukur oleh simpangan baku. Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel dengan simpangan baku dari populasi, makin tinggi pula tingkat presisinya. Kemudian untuk ukuran sampel. Ukuran sampel harus mewakili populasi, sudah jelas.
Ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Tadi sudah dijelaskan. Semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi dan sebaliknya. Itu tadi yang dimaksud adalah sampel dapat merepresentasikan kondisi populasi. Kemudian ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan pada desain penelitian yang digunakan, yaitu kalau penelitiannya deskriptif minimal 10% dari populasi. Untuk populasi yang relatif kecil minimal 20%. Untuk penelitian deskriptif korelasi minimal 30 subjek per kelompok. Ini minimal 30 subjek, kita udah membahas di metode statistik, sudah jelas. Penelitian perbandingan kausal, minimal 30 subjek per kelompok. Ini juga sudah jelas di semester sebelumnya. Metode ex post facto, minimal 15 subjek per kelompok. Metode eksperimen, minimal 15 subjek per kelompok. Sama ini terkait faktor sampel. Tingkat presisi yang diinginkan tadi, derajat keseragaman, banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis ini ya. Nanti jangan lupa variabel apapun yang sudah kita bahas. Saya berusaha untuk memberikan pemaparan yang runtun. Jadi banyaknya terkait ini lagi. Banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis. Variabel tadi sudah dibahas bahwa ketika kita membuat judul, menemukan masalah, rumusan, latar belakang, rumusan tujuan, variabelnya pun tidak boleh lepas. Sampel pun demikian, variabel akhirnya dibawa oleh sampel. Biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia tadi sudah di awal dibahas. Kemudian derajat keseragaman. Derajat keseragaman populasi, degree of homogeneity, semakin tinggi tingkat homogenitas populasi, semakin kecil ukuran sampel yang boleh diambil. Sebaliknya, semakin rendah tingkat homogenitas populasi, makin besar ukuran sampel yang harus diambil. Tingkat presisi yang diinginkan. Semakin tinggi tingkat presisi yang diinginkan, peneliti semakin besar sampel yang harus diambil. Banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis yang akan digunakan, semakin banyak variabel yang akan dianalisis. Misalnya dengan menggunakan analisis tabulasi silang, G kuadrat. Mengingat adanya persyaratan pengujian hubungan antar variabel yang tidak membolehkan adanya nilai frekuensi hasil penelitian kurang dari 1, maka ukuran sampelnya harus besar. Ini kita sudah bahas di metode statistik terkait uji Chi-square. Alasan penelitian. Peneliti yaitu waktu, biaya, tenaga. Sudah kita bahas. Jadi selalu dibawa, harus selalu berkaitan. Nah, bagaimana menentukan menentukan jumlah sampel yang akan kita gunakan? Ini ada 2 nanti penggunaan rumus sampel. 1 menggunakan Slovin dengan N. Sorry, ini tidak ada, ini N. N besar, N dibagi 1 plus NI kuadrat. N adalah jumlah populasi minimal, N-nya adalah jumlah populasi, kemudian I-nya adalah margin error. Menggunakan Slovin. Yang kedua, rumus Taro-Yamane, yaitu jika jumlah populasinya diketahui. N kecil, N populasi dibagi, N sampel, N minimal sampel sama dengan N populasi dibagi N populasi kali presisi yang ditetapkan ditambah 1. Nanti akan terlihat jumlah sampel yang kita butuhkan. Kemudian teknik sampling. Proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Pemilihan sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih
mewakili populasi baik dari karakteristik maupun jumlahnya. Kemudian ini teknik sampling. Ada yang probability, ada yang non-probability sampling. Yang probability-nya menggunakan simple random sampling, kemudian disproportional random sampling, proporsional stratified random sampling, cluster sampling. Kemudian yang non-probability sampling menggunakan purposive, kuota, aksidental, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, misalnya nanti apa sih probability sampling? Yaitu teknik pengambilan sampel yang semua anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sedangkan non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Kebalikan. Demikian penjelasan dari saya terkait terkait populasi dan sampel. Selanjutnya saya akan membahas terkait instrumen penelitian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.